Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, dimohon keikhlasannya kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat untuk dapat menonton video ini sampai tuntas. Mudah-mudahan saudara-saudara, sahabat-sahabat setelah menonton video ini ada guna dan manfaatnya yang bisa dipetik untuk mengisi sisa kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan saya mendoakan kepada saudara-saudara yang ikut menonton dan turut serta menyebarluaskan video ini menjadikan amal kebaikan, dan mudah-mudahan pula Allah dapat menolong kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang pada saat sekarang ini mungkin berada dalam kegelapan di dalam mengisi perjalanan hidupnya. Mudah-mudahan Allah bimbing ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan aktivitas kegiatan beribadah selama hidup di alam dunia ini. Allah bukakan pintu rizki dari rizki yang halal. Allah beri kefahaman untuk memahami setiap ilmu, untuk memperbaiki amal ibadah sebagai insan manusia yang hidup di alam dunia ini. Selama mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini, tentunya tidaklah apa yang kita harapkan itu terwujud menjadi kenyataan, tetapi melalui berbagai macam tantangan, ujian yang harus kita lewati. Saya ingin menyampaikan kajian ini tentang nikmat merasa cukup dengan keberkahan yang Allah berikan kepada setiap umat manusia yang mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya sudah dapat dipastikan akan merasa cukup dengan yang diterimanya berupa rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak akan banyak mengeluh dan keluh kesah dari apa yang diterimanya. Beda dengan orang yang tidak mendapatkan keberkahan, pasti diberi berapapun rizki berupa harta, tidak akan merasa cukup dan selalu kurang dan kurang. Banyak keinginan yang sesungguhnya tidak perlu karena masih ada dan sebetulnya tidak dibutuhkan, tetapi dikarenakan tidak menyadari bahwa dalam hidup itu ada yang mengatur tentang perjalanan hidup kita. Sebagai manusia hanya bisa berusaha maksimal, tetapi yang menentukan setiap usaha yang kita perbuat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, pemilik seluruh isi bumi dan langit, yang telah diatur seluruh makhluknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya mengingatkan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, silahkan berusaha maksimal, tapi jangan sampai melupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada semua umat manusia yang hidup di dunia ini. Bagaimana caranya agar dalam usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendapatkan kecukupan dan keberkahan? Sebelum bertindak dan melangkah, dahulukan berdoa memohon kepada Allah agar yang kita usahakan
mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah setiap usaha yang kita perbuat dalam usaha mencari rezeki mendapatkan ridho dari Allah, diusahakan dan diperoleh dari rezeki yang halal dan thayyib, maka berapapun yang diterimanya dari hasil usaha dan bekerja akan merasa cukup dan menjadi berkah. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah, dulu saya pernah mengalami keterpurukan karena banyak melupakan kewajiban dalam beribadah. Banyak meratapi kegagalan dalam berusaha bekerja untuk mendapatkan rezeki. Tidak berpikir bahwa setiap apa yang kita usahakan dalam bekerja itu ada yang mengatur dan mengawasi, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menugaskan para malaikat-malaikatnya untuk mencatat setiap apa yang diperbuat oleh makhluk ciptaannya. Ingatan inilah yang kadang-kadang hilang, tidak disadari karena banyak disibukkan memikirkan kehidupan di dunia yang selalu banyak kebutuhan tidak terpenuhi. Dalam hal ini saya ingin mengingatkan pada saudara-saudara, sahabat-sahabat kaum muslimin rahimakumullah di mana saja berada. Dalam berusaha memenuhi kebutuhan hidup itu, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah selama hidup dalam dunia ini. Misalnya kita sedang berusaha bekerja, kalaulah sudah tiba waktunya melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan ibadah sholat wajib yang 5 waktu, maka tinggalkanlah sejenak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sambil kita berdoa memohon pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersujud, berdoa, memohon pertolongannya kepada Allah, di dalam bekerja berusaha memenuhi kebutuhan hidup selama hidup di dalam dunia ini, Allah mudahkan jalan-jalannya untuk mendapatkan rezeki dari rezeki yang halal, yang thayyib, yang akan mendatangkan keberkahan, keselamatan hidup untuk diri kita dan untuk keluarga kita, yang akan menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Insya Allah, kalau kita di dalam bekerja memenuhi kebutuhan hidup di alam dunia ini, tidak melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki kepada kita, yang memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, yang memberikan kesehatan kepada kita, sehingga kita tatkala diberikan kesehatan, kadang-kadang kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikaruniai mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lisan bisa berbicara, tangan bisa bergerak untuk melakukan aktivitas kegiatan, kaki dapat melangkah, maka seluruh anggota tubuh yang dianugerahkan kepada kita, pergunakanlah sebagai jalan sarana untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaki dilangkahkan bukan ke tempat kemaksiatan, tetapi kaki dapat dilangkahkan sebagai sarana jalan beribadah menuju kepada masjid, ikut berjamaah sholat, ikut ke masjid untuk mendengarkan tausiah dari para guru-guru, para alim ulama, untuk menambah wawasan keilmuan kita di dalam mengisi perjalanan hidup kita di alam dunia ini. Jangan sampai kita mendapatkan kegelapan, terpuruk ke jalan yang menyesatkan. Insya Allah kalau kita pergunakan selama hidup di alam dunia ini di jalan Allah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tindakan, ucapan dan langkah perbuatan kita itu mohon bimbingan dan pertolongannya dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita akan diberikan kecukupan rezeki oleh Allah, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu di dalam mengisi perjalanan hidup yang telah saya lalui, berliku-liku perjalanan hidup, pahit manis sudah saya rasakan.
segala macam jenis usaha sudah saya lakukan. Mudah-mudahan dari perjalanan hidup yang telah saya alami dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini menjadikan pelajaran untuk melangkah menuju ke jalan yang lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya. Kalaulah ada perjalanan hidup yang mungkin tidak mengenakan kepada diri kita, kepada keluarga kita, jadikanlah pelajaran bagi kita agar kita dapat menatap ke depan, menjadi insan yang dapat melakukan berbagai macam amal soleh, kebaikan-kebaikan untuk bekal kehidupan di akhirat. Dan persiapkanlah di dalam mengisi perjalanan hidup di alam dunia ini untuk menghadapi kematian. Karena kalau kita lupa untuk mempersiapkan menghadapi kematian, sedangkan kematian itu tidak bisa ditentukan waktu dan tempat kapan kita akan mengakhiri akhir kehidupan. Tetapi kalau kita sudah bisa mempersiapkan dari mulai saat sekarang ini ke depan sampai menghembuskan napas yang terakhir ini, kalaulah mungkin selama dalam mengisi perjalanan hidup kita itu banyak melakukan kezaliman, kesalahan-kesalahan yang merugikan kepada diri kita sendiri, merugikan kepada keluarga dan orang lain, bertaubatlah dengan taubatan nasuha, memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita menghembuskan napas yang terakhir pun kita memohon pertolongannya, diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya khusus bagi diri saya sendiri dan bagi siapapun yang menonton video ini. Tolong sebarluaskan, menjadikan amal soleh bagi saudara-saudara dan sahabat-sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.